المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kami sampaikan kepada takmir Masjid Baitul Iman yang telah memberikan atau mensupport kami tempat maupun segala peralatannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada AMM Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat beserta remaja Masjid Baitul Iman Manyaran, serta kepada pemateri kita Mas Bagas Heradiaksa LLM. Alhamdulillah kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam kali ini kita bisa berjumpa atau berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu teras milenial. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena alhamdulillah kita bisa mengenal yang namanya agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Pada malam kali ini kajiannya akan nanti diisi oleh beliau Mas Bagas Heradiaksa LLM. Beliau adalah dosen muda UIN Wali Songo di Fakultas Syariah. Beliau akan menyampaikan materi yang berjudul menulislah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tema itu mengingatkan ketika saya dulu masih kuliah dengan anak-anak filsafat dengan jargonnya yang sungguh luar biasa, karena mereka mencoba mengedepankan yang namanya logika, yaitu cogito ergo sum. Itu adalah bahasa kita ya, yang kurang lebih itu bahasanya Latin, yang kurang lebih artinya aku berpikir maka aku ada. Esensi dari manusia itu adalah berpikir, karena setiap masalah yang kita hadapi, masalah yang datang, ujian yang datang, kita harus selesaikan dengan cara berpikir. Dan itu adalah fungsi dari akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena beliau ini Mas Bagas dosen muda UIN, ya, maka beliau akan membimbing kita atau memberikan kita materi dan menulislah, ya, ini kurang lebih sama dengan tadi aku berpikir maka ada. Karena ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang hebat itu ditulis aja ya. Tapi saya kurang sepakat, karena Nabi Muhammad juga salah satu orang yang hebat, karyanya dituliskan oleh teman-temannya dan juga Jenderal Sudirman. Untuk menyingkat waktu kajian pada malam kali ini, untuk beliau Mas Bagas Heradiaksa LL itu Mas S2 hukum ya, bahasa Latin ya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala pujian hanyalah untuk Allah, dan salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari AMM, dari Masjid Baitul Iman yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama, bertukar pikiran bersama, dan tentunya bisa belajar bersama. Ya, jadi saya kemarin memberikan alternatif 2 judul sama Mas Arifin. Mas, saya ada 2 alternatif judul.
kira-kira enaknya yang mana. Saya udah sekitar 3-4 kali berdiskusi bersama teman-teman AMM, bahasnya selalu tentang bisnis syariah, saham syariah lah, tentang kripto, tentang segala macam, tentang investasi pokoknya. Nah, cuman saya takutnya nanti kalau bosen ngomongnya kok tentang itu saja. Makanya nih kesempatan hari ini saya mencoba untuk ngajak ngobrol bareng tentang tema yang berbeda. Nah, cuman sebelumnya saya minta maaf dulu, saya nggak bisa lama-lama. Mungkin maksimal jam 9 saya mohon undur diri dulu. Karena sekarang saya harus menemani ibu saya. Jadi kalau sampai malam-malam kasihan ibu saya. Karena saya sekarang baru saja masuk di klub anak yatim gitu. Nah, masih baru gitu ya. Darjok saya. Ya, jadi masih baru, jadi saya harus temani ibu saya kalau terlalu malam. Saya minum dulu ya, monggo silahkan mas-mas, mbak-mbak di ujung tehnya. Biasanya ada sponsornya Sakinah Store, tapi sekarang nggak ditulis itu. Pokoknya saya tetap promosikan, jangan lupa follow IG-nya Sakinah Store gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tour orang store. Nanti lama-lama jadi Sakinah Tour ya. Tour and Travel. Amin. Nah, judul saya itu sebenarnya terinspirasi dari kadang itu saya mikir sendiri gitu. Ya tentunya saya juga sering ikut dengerin kajian gitu tentang surat pertama atau ayat pertama yang diturunkan. Jadi kalau pertamanya kan bacalah. Nah ini saya ganti jadi menulislah. Nah, kenapa kok saya ganti gitu? Saya jadi kayak berpikir itu ya. Ya ini mungkin agak-agak nyerempet kayak ceramah agama gitu ya, biar agak medeni gitu ya. Kan dosen UIN itu, mosok Budionto gitu ya. Walaupun masih muda, tapi memang wajah saya agak visioner gitu ya. Jadi tapi sebenarnya masih muda. Nah, orang saya sama Mas Arifin lebih muda saya, tapi terlihat lebih muda Mas Arifin. Jadi kadang saya berpikir itu agama Islam ini mungkin kita tuh disuruh untuk banyak membaca dan juga dekat dengan yang namanya literasi. Karena perintah pertamanya itu bukan kayak ibadah, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu dan seterusnya. Tapi kok malah yang disuruh itu adalah membaca. Ya tentu membaca yang pertama, yang paling utama kita sebagai umat muslim ya Al-Quran. Nah, tapi itu kayak jadi inspirasi bahwa umat kita ini umat literasi, umat yang harusnya tuh bersandarkan pada ilmu. Nah, tentu kita sering mendengar kalau kata Ali bin Abi Thalib itu kan ikatlah ilmu dengan menulis. Tapi ya benar juga, saya apa-apa kalau nggak ditulis, saya pribadi suka lupa. Makanya tips supaya tidak mudah lupa, apalagi tentang ilmu, hal-hal yang remeh-temeh saja kalau nggak ditulis sering lupa, apalagi hal-hal yang penting, hal-hal yang jelimet seperti ilmu. Nah, jadi memang itulah kenapa saya memilih judul ini, karena saya ingin ngajak diskusi teman-teman semua. Jadi nggak harus dari saya ini ya, ilmunya nggak harus dari saya, nanti kita bisa bertukar pikiran. Bahwasanya menulis itu sangat penting sekali, apalagi kita umat muslim. Yang perintah pertamanya itu ada hubungannya sama literasi, membaca. Kita bukan umat yang cuman sholat doang, kita bukan cuman yang zikir doang, puasa doang, ibadah doang di masjid, enggak. Justru yang pertama itu adalah disuruh membaca. Nah ini mungkin nggak harus semua orang. Jadi gini, menulis itu kalau saya boleh bagi itu bisa menjadi dua bagian.
Yang pertama adalah menulis fiksi dan non-fiksi. Nah, bagi saya pribadi yang pekerjaannya adalah seorang akademisi, yang nyari duitnya itu sebagai dosen, ya mau nggak mau nyari duitnya dari nulis yang non-fiksi, nulis yang ilmiah. Nah, tapi nggak harus semua orang itu bisa atau bergelut di nulis yang ilmiah. Nulis non-fiksi pun juga it's okay, nggak ada masalah, juga bagus juga. Nulis hal-hal yang mungkin tidak ada dasarnya, nggak ada masalah, seperti nulis novel, mencurahkan isi hati segala macam di media sosial, nggak ada masalah. Nah, yang penting adalah ada aktivitas untuk menulis. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menulis banyak? Nah, ini saya mau sedikit sharing bagaimana cara supaya kita bisa menulis banyak, baik itu fiksi maupun non-fiksi, terserah mau jawab. Caranya adalah dengan banyak membaca terlebih dahulu. Banyak baca dulu, baru nanti kita akan punya banyak ide, punya banyak perbendaharaan kata untuk bisa menulis. Selanjutnya, alasan selanjutnya kenapa kok kita harus pintar menulis, harus bisa menulis. Alasan selanjutnya, karena kita bakalan dapat banyak keuntungan kalau kita punya keahlian menulis. Ada banyak hal yang kita bisa dapat profit gara-gara kita bisa pintar menulis. Apalagi zaman sekarang, apapun pekerjaan Anda, mau jadi karyawan ataupun jadi bisnismen, jadi pedagang. Jadi pedagang bukan berarti terus nggak harus pintar nulis. Ya benar, mungkin kalau kita dagang sesuatu kita tidak berhubungan langsung dengan nulis, kita cukup produksi lalu kita menyebarkan kepada konsumen, bisa laku dapat duit, itu benar. Ya. Tapi kalau pedagang itu bisa nulis, maka dia bisa dapat poin plus. Apalagi sekarang di era internet, di era media sosial, caption itu kan mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali. Nah, untuk bisa membuat caption, untuk bisa membuat narasi yang baik, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keahlian untuk menulis. Dan untuk bisa nulis nggak harus sekolah, nggak harus kuliah dulu, nggak harus. Cukup syaratnya satu aja, banyak membaca. Nah, kalau ingin bisa banyak nulis, ya harus banyak baca. Nah, banyak baca tadi kok ya adalah selaras dengan apa yang diperintahkan Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada umat muslim, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Khalik. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya saya lebih senang kita berdiskusi, ya. Kita berdiskusi tentang pentingnya menulis, atau mungkin ada pandangan-pandangan lain dari mas-mas, dari mbak-mbak itu tentang sebenarnya penting nggak sih nulis itu kan? Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang teknologi sudah makin maju. Saya dikasih tahu ngobrol sama mahasiswa saya, sekarang ada yang namanya Open AI. Itu kita mau tugas nulis artikel atau mau nulis apapun, itu tinggal tulis soalnya aja. Tinggal tulis soalnya, misalkan apa? Sebutkan sejarah negara Indonesia. Di enter, tiba-tiba keluar jawabannya. Open AI, apa artificial intelligence. Di perkembangan teknologi yang sangat maju ini, kira-kira bagaimana nih?
mungkin dari teman-teman semua ada nggak mungkin masukan apakah kita ini masih tetap perlu menulis atau enggak, perlu punya kemampuan menulis atau enggak, kan sudah bisa digantikan oleh teknologi. Nah, mungkin ada nggak yang mungkin ya ini kita interaktif ya, interaktif nanti ada hadiah dari Sakinah Store, jangan lupa di follow. Kira-kira gimana nih pendapatnya tentang apakah di zaman sekarang, di zaman yang teknologi sudah maju itu masih perlu banyak menulis nggak? Oke nih, Mas Gale. Oh, ada nih dari Mbaknya. Oke. Nah, gimana kira-kira lah? Oke. Dibalikin lagi ya, sudah nggak apa-apa. Nah, ya itu satu tadi ya. Jadi kalaupun kan sekarang kan zamannya entrepreneur gitu kan. Nah, kadang mahasiswa saya kreatif. Pak, kok saya disuruh nulis, kok banyak disuruh buat tulisan. Orang cita-cita saya nanti pengen jadi entrepreneur kok. Nah itu tadi. Zaman sekarang entrepreneur sudah banyak, pedagang sudah banyak. Supaya kita bisa jadi entrepreneur yang punya nilai plus. Nah, itu adalah dengan cara memainkan literasi kita, memainkan narasi. Nah, untuk bisa membuat narasi yang baik, kita harus bisa punya kemampuan menulis yang baik. Nah, untuk bisa punya kemampuan menulis yang baik, untuk bisa punya perbendaharaan kata yang banyak, kita harus banyak baca juga. Nah, kalau saya pribadi, ya ini sambil nunggu ya, sambil mungkin nanti ada yang mau interaktif itu. Kebetulan saya itu memang dari SMA. Dari SMA itu suka nulis. Zaman saya SMA dulu masih zamannya Blogspot, WordPress. Saya mulai nulis dari situ. Walaupun kalau dibaca sekarang malu sendiri, karena masih zaman alay-alaynya. Ya. Ya, tapi yang pasti blog saya bukan Bagas di sini sendiri .blogspot.com itu bukan ya. Nah, dari SMA saya suka nulis. Kenapa kok saya suka nulis? Saya suka baca. Nah, siapapun yang suka baca pasti dia kayak ingin meluapkannya dengan menulis. Dulu zaman saya kecil, saya remaja, baca saya ya tulisan-tulisan fiksi. Dulu masih booming-boomingnya Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara, terus Ranah 3 Warna, terus sebelumnya lagi Andrea Hirata dengan sequel Laskar Pelanginya. Pertama kali baca Ayat-Ayat Cinta ya, jadi kepikiran azab. Nah, karena sukanya bacanya novel-novel gitu ya, akhirnya suka nulisnya ya, nulis-nulis ala-ala novel yang mendayu-dayu gitu. Itu saya teruskan sampai kuliah. Masih suka nulis yang mendayu-dayu. Nah, akhirnya sekarang sudah kerja, saya sekarang udah nggak bisa lagi mungkin karena nyari duitnya adalah dengan nulis ilmiah ya. Akhirnya sekarang udah banyak bacanya tulisan ilmiah. Kenapa? Karena untuk keperluan supaya nulis ilmiahnya lancar, maka harus banyak baca tulisan ilmiah. Nah, jadi kalau baca tulisan-tulisan yang mendayu-dayu dulu saya ya akhirnya malu, akhirnya saya hapus tulisan-tulisan yang dahulu itu. Nah, itu mungkin sedikit pemantik dari saya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, itu tadi saya tetap mengajukan pertanyaan yang sudah saya ajukan sebelumnya tadi. Kira-kira di zaman sekarang yang teknologi sudah berkembang sangat pesat, itu menurut Anda
masih signifikan nggak sih kemampuan menulis? Ini ada trainer public speaking. Nah, ini ada Mas Galih ya. Nah, saya ingin nih juga dapat ilmu juga nih dari Mas Galih sebagai trainer public speaking gitu ya. Karena apakah seorang public speaking itu kan bicara, itu perlu nulis dulu nggak? Karena setahu saya kalau saya nonton TikTok, nonton YouTube, stand up comedian itu kan public speaking ya kan public speaking. Itu juga mereka sebelumnya menulis materi dulu. Nah, kira-kira bagaimana ini kalau dari trainer of training, Mr. Galih Briandano, mantan ketua BEM? Baik, kalau menurut saya tentu masih butuh, mengingat dengan perkembangan teknologi yang semakin besar, media sosial sudah semakin dahsyat. Kita bikin video TikTok itu sebenarnya butuh skrip. Nah, skrip itu kan juga menulis, bukan sekedar awal-awal kita punya ide terus langsung action, tapi harus ada catatan dulu nih, paling tidak bicara saya habis ini gerakannya apa, kemudian lagunya apa. Itu yang paling simpel. Kalau kita mau bikin konten yang memang berkualitas, memang kita harus berawal dari tulisan. Sama seperti kalau punya usaha, ya mau punya investor ya harus punya catatan keuangan. Dan catatan keuangan itu juga harus menulis secara literasi keuangannya juga harus bagus. Jadi mau tidak mau ya kita tidak bisa terpisah dengan menulis itu tadi. Karena memang ya secanggih apapun teknologi, tetap kalau yang saya pelajari itu di public speaking dan teknologi itu menulis di handphone, ya menulis di handphone, diketik di handphone dengan membereskan tinta di kertas itu ternyata secara efek apa? Ketahanan memori, ya ketahanan memori itu lebih tahan kalau ditulis dengan goresan tinta atau tangan ini yang bergerak. Nah makanya orang tua kita itu kan masih pakai sahabat ya, yang kertas itu sekali pakai, tapi mereka masih ingat. Bahkan generasi 80-an suruh nyebut nomor telepon itu masih ingat. 024 sekian masih ingat. Coba generasi sekarang. Nomor teleponmu piro, kosen tak cek, HP kusik. Paling simpel. Kenapa? Ya mereka input, tapi mereka tidak menulis. Mereka ngetik itu bukan menulis, tapi kalau menulis itu membereskan atau menggerakkan motor kita, menggerakkan tangan kita sehingga otak itu juga itu bekerja kembali. Jadi kalau menurut saya yang saya pelajari itu tidak akan pernah lepas dari kebutuhan kita mau sampai kapan. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Galih. Nah, ini saya dapat ilmu baru ini. Ternyata tadi kan kalau katanya Ali bin Abi Thalib, tulislah ilmu, ikatlah ilmu dengan menulis. Ternyata ikatannya itu menulis lewat HP sama nulis lewat tangan lebih kuat ikatannya nulis lewat tangan. Nah, itu memang mungkin pengaruh banget. Dan ini juga jadi pengingat saya juga, karena kayak saya ini hampir gak pernah lagi nulis di kertas gitu. Karena ngetik dan ketik gitu. Soalnya sekarang zamannya serba digital. Tapi ya itu kekurangannya, jadi kadang habis nulis di ketik di komputer akhirnya ya nggak terlalu ingat lagi gitu ya. Mungkin ini sesekali harus ditulis atau mungkin membuat poin-poin supaya tidak lupa apa yang sedang kita pelajari, ditulis lewat tangan. Dan ternyata nggak mungkin teknologi itu bisa mengalahkan kreativitas manusia. Makanya itu menulis untuk menjaga daya kreativitas kita itu tetap harus dijaga. Sebelum ditutup, saya juga pengen dong dapat ilmunya nih dari yang mbak-mbak ini ya. Nah, mungkin ada nggak nih dari mbak-mbaknya mungkin yang
berkenan sharing gitu ya tentang pandangannya, tentang pentingnya menulis atau tadi menjawab pertanyaan saya secara spesifik. Tapi nggak harus spesifik, nggak harus. Di zaman teknologi yang sekarang sudah serba maju ini, menulis itu masih penting nggak sih gitu ya? Karena sekarang udah ada Open AI dan lain sebagainya. Silakan Mbak. Saya keberatan dan saya tahu sendiri. Saya keberatan ada yang membaca dan menulis. Kalau kelas saya baca itu, saya juga merasakan di saat saya membaca buku itu ide untuk menulis itu sudah banget kayak gitu. Tidak saja apa ide apa yaudah kita bisa menulis dengan mudah di saat kita rajin membaca. Dan untuk tadi yang saya bilang untuk perbedaan menulis dengan pena dan mengetik itu juga saat ini pun juga masih saya gunakan. Dan saya rasakan di mana di saat saya menulis dengan pulpen di atas kertas itu, saya masih ingat kalau ditanya, oh ya dulu itu kemarin saya sudah menulis ini. Saya terutama di sekolah atau kalau di sekolah itu saya di bagian keuangan itu memang saya ada dua hal, yang satu secara manual, yang satu setelah selesai manual baru saya ikut ke komputer. Jadi setelah waktu ditanya jadi oh ya saya sudah mengerjakan ini sudah saya ikut dengan dasar saya sudah menulis. Tapi suatu saat saya tidak menulis di secara manual itu tadi tanya itu juga terus saya itu belum ya udah agak saya belum ya dari teori-teori yang Mas Dada sama Mas Tri sampaikan memang saya merasakan sendiri. Dan saat ini kebetulan juga saya ada tugas menulis saya kuliah juga dari dinas itu pun juga saya merasakan memang dulu itu saya target 1 bulan sekali saya harus membeli buku, entah buku apa itu, entah novel, entah buku motivasi atau apapun. Saya itu maksimal 1 bulan itu saya harus membeli buku dan harus akan begini, harus selesai buku. Dan itu waktu dulu pun juga saya juga menulis entah apa ya, menulis sudah nanti atau kemudian atau keadaan apa kayak gitu. Itu kalau dan saat ini saya sudah lama nggak membaca juga ya karena teknologi juga dan untuk kesibukan juga lebih karena lebih kesibukan jadi untuk ke toko buku pun juga sekarang saya jarang banget. Saya itu juga untuk menulis buntu banget. Apa ya saya kata-katanya seperti apa ya saya harus menulis kata-kata seperti apa. Udah dapat ini atau untuk menuangkan ke tulisan itu memang karena saya udah lama nggak membaca buku jadinya memang agak susah sih, harus ada bantu lagi. Tapi ya sekali lagi saya benarkan dan saya alami sendiri itu untuk membaca dan menulis itu memang ada hubungannya gitu. Dan apalagi di era digital sekarang ya memang masih perlu kita untuk menulis gitu. Itu aja sih. Oke. Ya. Memang saya pun ngerasa kayaknya zaman 2010-an gitu tuh, apalagi 2010 ke bawah gitu tuh, kita tuh masih enteng banget untuk beli buku. Ya, kayaknya kok kita ke Gramedia kemanapun ke toko buku tuh rame terus itu. Sekarang udah mulai sepi, apalagi dengan perkembangan YouTube gitu ya. Dulu kita ingin cari hiburan itu ya baca buku. Sekarang apalagi anak-anak zaman sekarang kalau disuruh baca buku itu alasannya banyak. Dengan nonton YouTube pun juga banyak ilmu yang kita dapat gitu. Nah, tapi ternyata efeknya kalau ilmu yang kita dapat itu cuma dari
nonton di YouTube video atau cuman ya nonton YouTube di video itu ternyata tidak memberikan kita perbendaharaan kata yang baru, ide-ide baru. Ketika kita mau nulis jadinya nggak lancar. Itu juga mungkin kita semua mengalami zaman-zaman sekarang, yang mana gempuran YouTube, TikTok itu sudah semakin berkembang pesat. Jadi buku itu jadi mulai terkurangi. Tapi ini apa ya? Saya sempat ngobrol sama teman saya. Kira-kira buku itu bakalan punah atau enggak ya? Dengan gempuran teknologi. Tapi kalau saya yakin enggak akan punah. Kenapa? Karena sekarang pun mungkin banyak buku e-book, banyak gratis PDF segala macam. Tapi pengalamannya ketika kita baca buku langsung dengan kita baca buku di layar laptop itu beda banget. Kalau kita baca buku langsung itu stres kita bisa berkurang, tapi kalau kita baca di laptop bukannya berkurang malah nambah itu. Jadi saya ini penasaran ya, kedepannya ini apakah buku ini akan punah atau enggak. Penulis pun sekarang sudah mulai males. Kalau ngikutin Facebooknya Terelie gitu ya, salah satu idola saya juga. Jadi saya ngeliat TikToknya itu lucu gitu ya. Salah satu bukunya itu kan hafalan sholat Denusa. Ternyata tuh pernah dia ke toko buku, ternyata buku hafalan sholat Denusa itu bukan dimasukkan dalam rak novel, tapi di rak agama Islam. Karena hafalan sholat Denusa. Yang lebih puncaknya lagi, ada orang yang tanya, sholat Denusa itu sholat apa ya? Kok ada hafalannya ini, sholat duha, tahajud, apa-apa. Terelie yang sudah ngetop kayak gitu aja di Facebooknya sekitar 1-2 tahun ngeklaim atau buat pernyataan bahwa dia akhirnya sekarang berhenti menulis buku lagi. Kenapa lah? Ini ada salah satu informasi ya. Di Indonesia ini lucu. Negara-negara lain, buku itu adalah salah satu benda yang tidak dikenakan pajak. Itu buku. Makanya ketika kita dulu saya pernah di Malaysia melihat harga buku tuh murah-murah. Kenapa? Karena nggak kena pajak. Anehnya di Indonesia buku itu pajaknya salah satu yang paling tinggi. Makanya nggak heran buku sekarang itu mahal-mahal. Kalau kita ke Gramedia, harganya itu sekarang novel itu udah 100.000 lebih. Akhirnya yang laku yang mana? Yang di Shopee. Ya mosok novel cuma 30.000, 40.000 lah yang bajakan-bajakan itu. Itu aneh. Harusnya buku di Indonesia juga jadi salah satu benda yang tidak kena pajak. Supaya apa? Supaya murah. Akhirnya mudah diakses, mudah dibeli oleh masyarakat umum. Ya akhirnya kan masyarakat Indonesia sendiri yang semakin pintar. Gitu ya, saya ini sebelumnya minta maaf karena nggak bisa lama-lama, nggak bisa berdiskusi lagi lebih panjang karena ini waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih lah 10. Jadi saya mau pamit undur diri dulu dan juga mungkin closing statementnya nih, ide saran yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan malam hari ini. Salah satunya itu saya kepikiran mungkin seandainya ini kan live di Instagram AMM Semarang Barat ya. Seandainya AMM Semarang Barat itu Instagramnya, narasi-narasinya, caption-captionnya dikelola dengan lebih menarik, kekinian dan anak muda, mungkin bisa jadi lebih menarik engagement dari anak-anak muda di sekitar kita. Baik, itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang telah berikan saya kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama, menimba ilmu bersama. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas atas ilmu yang telah dibagikan untuk kami. Terkait tadi buku e-book sama buku bacaan, saya lebih pilih e-book Mas. Yang murah terus optimis. Tapi buku bacaan kan mahal. Apalagi misalnya teman itu dokter beli buku bekas di depan Diponegoro. Oh, stadion. Ya, stadion dia beli buku bekas tentang kedokteran. Harganya itu sekitar 200.000. Nah, dia bilang, wah ini sing dodol nih waktu orang pinter. Ini buku bekas harusnya harganya 1 juta. Kalau baru sekitar 2 sampai 2,5 juta. Nah, saya bilang, Mas mau doain Mas, sing dodol itu ngomong pilih orang pinter. Oh, buku bekas itu 200.000, dia tulisnya supaya muak lah itu. Maka dari itu ya bukan semoga harapan ini dari live ini semoga bisa ditanggapi oleh pemerintah yang semoga saja terkait buku tidak perlu dikasih pajak. Katanya Indonesia itu negara salah satu negara terendah dengan baca ya mereka buku ini larang. Nanti ngomong bebas Mas Gali orang Indonesia ini yang pernah sekolah zaman biyen paling mentok banget ki maca buku LKS. Tapi jabane kancane sing dipoco. Ndak pakai data foto LKS. Jabane kancane. Ya, terima kasih Mas Bagas atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk kami semuanya, semoga barokah dan hidayah kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biar dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi